Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bongkar pasang LQ45 IDX30. Nah, kalau misalnya bongkar pasang kan berarti ada saham yang masuk. Kira-kira saham yang masuk itu inflow-nya berapa? Nah, kalau berdasarkan informasi dari IDX yang publikasinya setiap 3 bulan, dulu ada evaluasi mayor, ada evaluasi minor. Kalau minor itu cuma bobotnya berubah, tapi anggotanya sama. Kalau mayor itu bobotnya berubah, sama ada perubahan anggota. Saya pernah ketemu sama orang bursa, mereka bilang sekarang semuanya sudah major. Kenapa? Biar pergantian anggotanya lebih sering seperti itu. Nah, ketika dilakukan pergantian anggota, berarti kan ada yang out dan ada yang in. Kemudian tidak hanya pergantian, bobotnya juga diutak-atik lagi. Kalau yang masuk misalnya market capsnya besar, dia akan dapat bobot lebih besar dan mengurangi juga bobot yang lain. Nah, jadi kira-kira kita bisa lihat potensi inflow-nya itu harusnya berapa. Nah, kalau acuan reksadana indeks sama ETF itu adalah POJK nomor 48 tahun 2015. Ini sudah 10 tahun ya, sampai sekarang belum berubah dan menjadi pedoman bagi fund manager dalam mengelola reksadana indeks, terproteksi sama penjaminan. Nah, kalau dalam reksadana indeks sesuai dengan POJK itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah minimal 80% anggota, bobot 80 sampai 120% dan tracking error gitu. Nah, 80% anggota itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya LQ45 45, 80% dari 45 itu kan 36. Artinya kalau ada reksadana indeks atau ETF LQ45, kalau dia mengacu ke LQ45 dia harus beli minimal 36 saham. Boleh 36, 37, 38, 39 sampai full 45. Jadi dia bebas antara 36 sampai 45. Kalau IDX 30 berarti kan 30 anggota. 30 anggota berarti 80%, 24. Jadi boleh 24 sampai dengan 30. Nah, kenapa? Karena ya kalau di IHSG tidak semua saham itu liquid bisa kita beli. Demikian juga di reksadana indeks. Even indeks yang liquid juga tidak semuanya bisa kita beli atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi dia kasih space ke MI untuk ya tidak terpaksa harus beli semua seperti itu. Kemudian ada 80 sampai 120% daripada bobot. Artinya kalau ada reksadana indeks itu ada sahamnya. Sahamnya itu ada bobot-bobotnya. Biasanya dihitung berdasarkan free float market caps, tapi ada adjustednya. Kalau di Indonesia adjusted itu maksudnya kalau di LQ45 IDX 30 Sri Kahati maksimal 15%, kalau di IHSG 9%. Jadi kalau berdasarkan free float market caps lebih daripada 15% misalnya, maka akan di-adjust demikian rupa sehingga maksimalnya 15 per 3 bulan sekali. Nah, kalau misalkan nih Bank BCA di dalam LQ45 itu berdasarkan free float adjusted market caps atau FFAMC itu 10%, maka si reksadana indeks atau ETF itu dia masih punya antara 8 sampai 12. Jadi boleh tepat 10, boleh di bawah 10, 8, boleh di atas 10 tapi 12. Nah, ini bobotnya berubah setiap hari karena kan lembar saham dikalikan harga. Kalau harga naik turun, bobotnya juga naik turun. Tergantung naik turunnya harga saham itu sendiri sama naik turunnya harga saham-saham yang lain. Nah, jadi kalau dikombinasikan dengan aturan nomor 1, kalau reksadana indeks LQ45 boleh punya pilihan tidak mau beli Bank BCA karena dia punya 80% anggota. Tapi kalau dia beli harus 8 sampai 12%. Nah, dengan adanya 80%, 80 120, berarti kan ada kemungkinan reksadana indeks sama indeksnya beda. Ya, sangat possible kan. Kecuali dia sama persis, dia plek ketiplek dia tiru persis. Nah, kalau itu pasti sama. Tapi kalau dia pakai 80 dan 80 120, berarti kan ada beda. Nah, bedanya itu secara matematis disebut dengan tracking error. Selisih antara reksadana indeks sama indeks acuannya. Nah, jadi kalau misalkan LQ45-nya plus 6%, karena kebijakan 80 120 itu LQ45-nya cuma reksadananya cuma naik 5,5. Selisihnya tuh 5,5%. Nah, eh, itulah yang menjadi ukuran atau baik tidaknya kinerja reksadana indeks.
Jadi kalau reksadana saham, pendapatan tetap kita pakai Sharpe ratio, pakai Trenor atau Jensen Alpha gitu ya. Kalau di reksadana indeks murni itu tracking error. Nah, peraturan OJK itu tidak mengatur tracking error di Indonesia. Tapi dia mensyaratkan manajer investasi menetapkan suatu angka tracking error dan dia melakukan self assessment gitu. Nah, jadi tracking error itu ditetapkan oleh manajer investasi dan kalau melewati ya dia harus ngatur gitu. Nah, cuma tracking error ini juga secara matematis ada belum ketidakkonsistenan gitu. Apakah return 6% atau return satu hari, satu bulan, satu tahun, 3 tahun atau bagaimana? Kalau standar internasional sih tracking errornya itu tahunan, jadi yearly return, annualized return. Tapi kalau di Indonesia itu masih belum diatur. Tempat saya malah pakainya harian gitu. Jadi tracking errornya itu memang sifatnya masih sangat sangat fluid ya. Fluid itu artinya tidak diatur dengan jelas. Tapi is okay. Ya akhirnya kembali ke nasabah dia mau beli apa tidak. Nah, jadi kalau dalam pemeringkatan reksadana itu tracking error mendekati 0 itu yang akan menang. Jadi yang menang tuh bukan return paling tinggi atau resiko paling kecil, tapi dia tracking errornya mendekati 0 seperti itu. Nah, sesuai pengumuman bursa di tanggal 27 Oktober, itu kemarin saya sempat tanya bursa. 27 itu maksudnya kamu cut off di tanggal 27 atau bukan? Oh, bukan, diumumkan tanggal 27. Cut off-nya mereka tidak informasikan tanggal tepatnya gitu. Nah, yang masuk ke LQ45 itu ada 5 saham, ada Bumi, DSSA, MTEK, Hill, sama NCKL. Kemudian yang masuk ke IDX 30 ada ADI dan PGO. Jadi kalau IHSG itu diperas 80 saham namanya IDX 80. IDX 80 diperas 45 itu LQ45. Artinya yang masuk LQ45 pasti member dari IDX 80. Nah, dari LQ45 diperas 30 IDX 30. Jadi yang ada di IDX 30 pasti membernya LQ45. Jadi ibaratnya LQ45 yang baru ini sesuai dengan performance-nya, likuiditasnya, transaksinya itu calon kandidat IDX 30 seperti itu. Nah, itu yang diumumkan, dikutip di banyak media juga. Tapi yang jarang orang bahas itu bobotnya, ya. Jadi kalau kita lihat di pengumuman itu ada bobot lama, bobot baru. Lama itu kalau dia sudah jadi member, setelah penyesuaian jadi berapa. Kalau bobot baru itu dia bobot lamanya 0, terus dikasih bobot barunya berapa. Nah, jadi Bumi dapat 0,73%, DSSA 8, MTEK 1, Hill 0,5, NCKL 0,43. ADI 0,79, PGO 0,42 gitu. Jadi yang paling besar di sini adalah DSSA 8%. Dari mana Pak angka itu? Biasanya dia menggunakan free float market caps. Nah, angka bobot itu sangat-sangat menentukan berapa inflow yang akan dia peroleh. Jadi contoh misalnya, ada reksadana indeks LQ45, AUM-nya 1T. Dia putuskan beli MTEK sama DSSA gitu ya. Kan itu ada 5 saham, tapi dia beli 2. Nah, MTEK ini 1% dari bobotnya. Kemudian dia kepakai 80 120 0,8 sampai 1,2. Jadi dia akan beli 8 sampai 12 M. DSSA ini 8%. Kalau dia pakai aturan 80 120 berarti 6,4 sampai 9,6. Jadi kalau dengan 1T dia akan beli 64 sampai dengan 96 miliar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ada berapa reksadana indeks sama ETF di Indonesia yang pakai LQ45 sama IDX 30? Nah, di tanggal 30 September itu ada 101 reksadana indeks dan ETF beserta share class-nya. Share class itu misalnya contoh kalau di tempat kerja saya Panin itu ada Panin IDX kelas A, kelas B, kelas C. Itu satu reksadana, cuma dibagi 3 kelas. Kelas B, kelas C-nya untuk institusi sih. Jadi yang misalnya minimum pembelian 50 miliar. Terus dia punya ketentuan fee, ketentuan bagi hasil agak berbeda sama yang kelas A. Kalau kelas A itu yang public, seperti itu. Nah, jadi dari 101 reksadana indeks itu, saya cari datanya, ketemulah yang IDX 30 seperti ini. Ya, ada Asmor, Afris, Bahana, Batavia, BNI, BNP Paribas, IDX Kisi, Panin, Premier, Principal, Sequis, Simas, dan Sukor Invest. Kalau yang IDX 30 5,3 T, kalau LQ45 surprisingly cuma 364 miliar. Jadi lebih banyak memang IDX 30 gitu ya. Sebetulnya kalau kamu cek Bapak Ibu di Infovesta, di Bareksa atau di websitenya OJK,
itu indeksnya sangat beragam. Ada yang indeks obligasi, ada yang Serikah Hati, ada yang BUMN, ada yang MSCI, ada Infobank, IBPA dan sebagainya. Kemudian IDX 30 pun nggak IDX 30 murni. Ada IDX 30 Growth, IDX 30 Value. Itu adalah jenis yang berbeda dengan tanggal pengumuman yang berbeda juga gitu. Nah, jadi yang saya sebut ini spesifik IDX 30 sama LQ45. Sebetulnya pengumumannya itu juga bareng dengan IDX 80, tapi kayaknya belum ada indeks IDX 80 di Indonesia. Nah, jadi itu kira-kira gambaran untuk reksadana indeks. Nah, kalau IDX 30 5,3T, kemudian dia beli ADI dan PGO dengan persentase yang sama, yaitu berarti 0,79 kali 5,3 dapat 42M, 0,42 kali 5,3T dapat 22M. Ini sekali lagi kalau dia putuskan dia beli. Boleh nggak beli? Boleh, kan dia pakai 80% anggota. Dan kalau boleh berbagi ya, kalau misalkan bobotnya itu di bawah 1%, sometimes kamu ada atau nggak ada saham itu tidak terlalu mempengaruhi kamu punya tracking error, karena kamu bisa gedein di saham yang ada bobot di atasnya. Jadi kalau di bawah 1% itu belum tentu akan dibeli. Tapi kalau mau beli boleh-boleh aja bisa gitu. Nah, LQ45 yang tadi 364M. Jadi kalau Bumi dapat 2,6, DSSA dapat 29M, MTEK dapat 3,6, HIL 1,9, NCKL dapat 1,5M. Nah, jadi ini potensi inflow apabila reksadana indeks beli dengan bobot sama persis seperti yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi, bobot itu adalah per posisi satu tanggal. Beda tanggal, beda pula dia punya bobot, karena itu mengikuti harga yang terbaru. Nah, pertanyaannya kapan reksadana indeks akan mengeksekusi gitu ya. Kan pengumumannya tanggal 27 Oktober, berlaku 3 November. Jadi kalau dia eksekusi ya, biasanya tidak ini. Biasanya itu dilakukan H-1 hari kerja. Jadi kalau misalnya berlakunya Senin, saya belinya Jumat. Kenapa? Karena kalau saya belinya hari Senin, sementara indeksnya sudah jalan, saya baru punya di hari itu berpotensi membuat saya ada tracking error. Jadi sebaiknya saya beli H-1, begitu dia ada, kita sama-sama mulai dari nol, seperti itu. Nah, jadi biasanya akan dilakukan di 31 Oktober. Nah, boleh nggak lebih awal atau setelahnya gitu? Boleh gitu. Kalau lebih awal misalnya kita beli tanggal 28 Oktober atau bahkan 24, kan pengumumannya dari jauh-jauh hari. Kalau saya lakukan itu, maka akan terjadi pelanggaran kebijakan. Kenapa? Karena kalau di reksadana indeks itu dia sudah tulis misalnya akan membeli LQ45 atau IDX 30. Lah kalau kamu beli yang di luar itu. Nah, kalau seperti itu akan terjadi pelanggaran dan sifatnya pelanggaran disengaja. Sesuai dengan peraturan OJK, kalau terjadi pelanggaran disengaja, MI dikasih batasan 10 hari kerja gitu. Jadi kalau saya langgar tapi masih dalam batasan 10 hari kerja ya nggak apa-apa. Saya tungguin aja, nanti tanggal 3 kan saya sudah nggak melanggar gitu. Nah, jadi itu di satu gitu. Nah, atau saya beli setelahnya gitu. Boleh-boleh juga. Jadi satu beli sebelum, satu beli setelah gitu. Karena kalau beli setelah kan saya tinggal aktivasi yang aturan 80% itu. Tapi kalau saya beli sebelum, artinya saya punya saham yang bukan members LQ45 atau ADX 30. Ada tracking error. Saya beli sesudah, saya juga punya constraint atau punya masalah di tracking error. Kenapa? Sahamnya sudah masuk, saya nggak punya. Kalau saham tuh rally, saya ketinggalan gitu. Nah, sementara kinerja daripada reksadana indeks itu diukur dengan tracking error. Nah, jadi kalau saya lakukan sebelum atau sesudah, itu ada potensi seperti itu. Dulu saya ingat, itu Unilever keluar dari LQ45 sama HMSP kalau nggak salah. Karena itu bobotnya besar dan keluar, waktu itu MI yang mau jual itu nggak sempat, sehingga terjadi ARB gitu. Gara-gara ARB ada pelanggaran dan ada potensi suspend segala macam gitu kan. Jadi kalau dalam kondisi saham yang masuk atau keluar menyebabkan ada ARA atau ARB, ada kemungkinan MI akan nyicil sebelumnya dengan memperhatikan
batasan 10 hari, dan bagaimana cara dia untuk meminimalkan potensi tracking error. Ya, tapi tentu saja itu kan baru jadi masalah kalau marketnya kurang deep ya. Artinya transaksinya kurang banyak. Tapi kalau di dalam kondisi pasar yang normal, ya ARB-nya normal gitu ya, kalau nggak dibatasi 7%, harusnya tidak ada masalah gitu. Jadi umumnya kalau orang lakukan, dia akan beli di H-1 hari kerja sebelumnya. Nah, memahami cara kerja reksadana indeks itu sangat penting dalam memahami MSCI. Saya rekam ini kan sudah selesai, tapi kalau yang kemarin ikut MSCI kelas hari Sabtu, materi pertamanya adalah tentang pembahasan indeks, cara kerja reksadana indeks ini. Disclaimer, saham yang masuk tidak menjadi jaminan, saham yang keluar juga tidak akan menjadi jaminan harga akan naik atau turun. Penyebutan saham di sini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu.